Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Kesuburan Tanah dalam keadaan sehat. Semoga tidak kurang suatu apapun. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang unsur hara makro. Tetapi unsur hara makro ini akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Hari ini kita hanya akan membahas tentang nitrogen. Mengapa kita membahas tentang unsur hara makro? Mungkin beberapa pertanyaan ini bisa menjadi dasar tentang pentingnya pembahasan unsur hara makro. Pernahkah kita melakukan kegiatan pemupukan? Kapan kita melakukan pemupukan? Mengapa tanaman itu perlu dipupuk? Nah, karakter-karakter pupuk atau karakter-karakter unsur hara itulah yang akan kita bahas pada materi hari ini dan beberapa pertemuan ke depan. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mengetahui sifat dan perilaku unsur hara makro esensial sebagai dasar pengelolaan kesuburan tanah. Materinya adalah terkait dengan unsur hara esensial N, P, K, Ca, Mg, dan S, termasuk sumber, bentuk tersedia, dan juga dinamika unsur hara tersebut di dalam tanah. Yang pertama adalah nitrogen. Ini adalah siklus nitrogen. Coba kita perhatikan siklus nitrogen ini bersama-sama. Siklus nitrogen. Nitrogen itu merupakan unsur yang esensial terhadap tanaman, hewan, juga manusia, karena dia berfungsi untuk sintesis asam amino, protein, enzim, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi jika tidak ada nitrogen? Maka tanaman tidak akan bisa melakukan metabolisme dengan baik. Daunnya akan menguning, lama-kelamaan akan mati, juga pertumbuhan terhambat, produksi terhambat, dan lain sebagainya. Padahal nitrogen itu sebetulnya tersedia banyak sekali di alam, sekitar 78% nitrogen ada dari atmosfer. Kemudian nitrogen itu akan masuk ke dalam tanaman, sisanya melalui faktor abiotik dan juga biotik, sisanya nanti akan masuk ke dalam tubuh hewan melalui proses rantai makan dan dimakan dan akan kembali lagi ke atmosfer. Siklus nitrogen, komponen nitrogen masuk ke dalam tanah melalui beberapa cara. Yang pertama adalah nitrogen fixation. Kemudian dilanjutkan dengan asimilasi nitrogen. Dilanjutkan dengan amonifikasi, nitrifikasi, dan yang terakhir denitrifikasi untuk mengembalikan nitrogen ke atmosfer. Tanaman tidak dapat memanfaatkan nitrogen yang berasal dari atmosfer, sehingga dia harus dikonversi menjadi nitrogen tersedia. Proses inilah yang disebut sebagai nitrogen fixation atau fiksasi nitrogen. Ini adalah proses fiksasi nitrogen. Jadi pada dasarnya fiksasi nitrogen itu adalah merubah nitrogen atmosferik atau gas N2 menjadi NH atau NO. Nah, proses ini dibantu oleh mikroorganisme yang sifatnya memfiksasi nitrogen. Ada mikroorganisme yang bersimbiosis, ada yang non-simbiosis. Asimilasi nitrogen ini adalah proses penyerapan nitrogen anorganik menjadi bentuk nitrogen organik yang dimanfaatkan oleh tanaman, dimanfaatkan oleh hewan, atau oleh manusia. Proses yang ketiga adalah amonifikasi. Amonifikasi ini adalah perubahan nitrogen tidak tersedia menjadi amonia atau NH3. Proses ini juga dikenal sebagai mineralisasi. Proses amonifikasi dibantu oleh fungi dan juga oleh bakteri. Proses selanjutnya adalah nitrifikasi. Nitrifikasi adalah perubahan
amonium menjadi nitrat dan dibantu oleh mikroorganisme mikroorganisme ini disebut sebagai mikroorganisme nitrification. Apa contoh mikroorganisme yang membantu proses ini adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus yang ada nitro-nitroan di depannya. Dan proses yang terakhir adalah denitrifikasi. Proses denitrifikasi ini adalah perubahan nitrat menjadi nitric oxide, akhirnya menjadi nitrogen. Jadi proses ini, pada proses denitrifikasi ini, nitrogen kehilangan oksigen, sehingga dia kembali menjadi gas N2 yang akhirnya kembali ke atmosfer. Dan proses ini juga dibantu oleh bakteri yang dikenal sebagai denitrifying bacteria. Contohnya adalah Thiobacillus denitrificans, Pseudomonas denitrificans, atau Micrococcus denitrificans. Masalah yang terjadi dengan peningkatan nitrogen, kalau nitrogen itu meningkat di dalam tanah dan tidak terserap seluruhnya oleh tanaman, maka bisa terjadi beberapa masalah seperti nitrogen itu akan masuk ke dalam tubuh air, mencemari air. Baik, kita lanjutkan ke jumlah distribusi nitrogen yang ada di seluruh sistem. Di atmosfer jumlah nitrogen itu sekitar 3,9 kali 10 pangkat 15 atau memegang 99,38% dari keberadaan nitrogen di seluruh alam. Laut dari berbagai macam sumber sekitar 0,6% nitrogen saja. Tanah tanpa kehidupan hanya 0,0038% saja. Tanaman, nitrogen yang ada di dalam tubuh tanaman dibandingkan dengan keseluruhan nitrogen di alam hanya 0,00038. Dan yang ada di manusia hanya sekitar 0,00000025% atau sekitar 0,025 ppm part per million. Bentuk nitrogen di tanah ada dua bentuk. Yang pertama adalah nitrogen anorganik. Nitrogen anorganik inilah yang kita sebut sebagai nitrogen tersedia. Nitrogen anorganik ada dua bentuk. Yang pertama amonium NH4+ atau nitrat NO3-. Kemudian yang kedua adalah organik. Nitrogen organik ini tidak tersedia bagi tanaman dan jumlahnya sekitar 97 hingga 98%. Total nitrogen di dalam tanah yang berbentuk organik 1 hingga 2% per tahunnya mengalami mineralisasi menjadi nitrogen anorganik. Jadi meskipun nitrogen itu sebetulnya kelimpahan di alam sangat besar sekali, hanya karena ketersediaannya itu kecil, maka pemupukan nitrogen menjadi sangat esensial sekali. Bentuk nitrogen anorganik ada beberapa. Yang pertama adalah senyawa amonium. Di dalam tanah dia dijerap di dalam liat, larut di dalam larutan tanah, atau dalam bentuk NH3. Ciri utamanya berbentuk kation, agak tidak mobile, menguap jika dia berubah dalam bentuk NH3 pada pH tinggi. Senyawa kedua adalah hidroksilamina, formulanya NH2OH. Bentuk dalam tanah tidak diketahui, ini merupakan hasil antara oksidasi NH3. Bentuk selanjutnya adalah dinitrogen N2, berbentuk gas. Ini adalah pool N terbesar, tidak larut, substrat untuk fiksasi N2, dan merupakan produk akhir dari nitrifikasi. Selanjutnya nitrooksida, bentuk formula senyawanya adalah N2O, bentuknya gas terlarut. Nitrik oksida atau NO, bentuknya juga gas. Ciri utamanya reaktif secara kimia, ini adalah hasil antara denitrifikasi dan hasil samping nitrifikasi. Nitrit NO2- terlarut biasanya dijumpai pada konsentrasi rendah dan beracun. Jadi usahakan nitrit ini tidak terlalu lama ada di dalam tanah karena dia sifatnya adalah racun. Nitrit ini perubahan dari amonium sebelum dia menjadi nitrat.
Dan bentuk selanjutnya adalah nitrat. Inilah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Tetapi kelemahannya, dia mobile, mudah tercuci. Sementara bentuk nitrogen organik ada dalam beberapa pool. N tidak larut asam, sebagian besar berupa N aromatik, N amonia, N asam amino, N gula amino, dan N yang tidak dikenal yang dapat dihidrolisis. Jadi bentuk organik ini adalah bentuk-bentuk nitrogen yang tidak dapat diserap oleh tanaman. Bentuk N dalam tanah, untuk selanjutnya N dalam tanaman sebesar 1 hingga 6% dari berat kering tanaman. Dalam keadaan lembab atau panas, aerasi tanah baik, larutan NO3- diserap oleh akar lebih besar dibandingkan dengan NH4+. Keduanya diserap melalui aliran massa dan juga difusi. Sebagai senyawa asam amino, enzim, klorofil, dan juga pembentuk gen. Dan N dibutuhkan dalam konsentrasi tinggi pada bagian aktif pertumbuhan seperti daun muda, tunas, buah, dan juga ujung-ujung akar. Sehingga gejala defisiensi nitrogen munculnya pada daun-daun yang tua. Perubahan nitrogen dalam tanah melalui siklus yang tadi ada di depan, kita bisa bagi menjadi 3 tahap perubahan. Yang pertama adalah mineralisasi. Mineralisasi ini adalah perubahan N organik menjadi N anorganik. Ini yang ada 3 tahap tadi, yaitu aminisasi, perubahan menjadi amonium, amonifikasi, dan juga nitrifikasi, perubahan menjadi nitrat. Dan yang selanjutnya adalah imobilisasi. Imobilisasi ini adalah konversi amonium menjadi nitrogen organik. Jadi yang tadinya nitrogen itu sudah tersedia berubah menjadi tidak tersedia, ini namanya adalah imobilisasi. Sebagai akibat dari asimilasi amonium oleh biomasa mikroba. Sebagai akibat penyerapan amonium itu oleh biomasa mikroba. Dan yang selanjutnya adalah denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat menjadi gas nitrogen, terutama dalam bentuk dinitrogen dan nitrogen oksida. Denitrifikasi ini nitrogen nanti akan kembali menjadi gas dan akhirnya akan kembali ke atmosfer. Proses sederhana perubahan nitrogen di dalam tanah, aminisasi adalah perubahan dari protein N organik menjadi NH2. Amonifikasi NH2 tadi menjadi NH4. Nitrifikasi NH4 tadi, kemudian dia ketemu dengan oksigen, maka dia akan berubah menjadi NO2. NO2 ini atau nitrit, dia dibantu oleh bakteri nitroso. Ada nitrosoan, nitrosomonas. Kemudian dari nitrit berubah menjadi NO3 atau nitrat, itu dibantu oleh nitrobakter, nitroan. Faktor apa yang mempengaruhi perubahan amonium menjadi nitrat? Yang pertama adalah suhu tanah, kemudian pH tanah. Nitrifikasi menjadi lambat pada pH-pH yang agak masam. Kemudian aerasi tanah. Oksigen sangat diperlukan untuk proses konversi amonium menjadi nitrat. Air tanah. Tidak akan terjadi nitrifikasi jika tanah jenuh atau sangat kering, karena aerasi tadi penting untuk kesediaan oksigen. Dan konsentrasi NH4+ dan adanya organisme nitrifikasi. Kalau tidak ada NH4+, tidak ada substrat yang diubah, maka proses nitrifikasi itu juga tidak bisa terjadi, atau organisme yang membantu proses nitrifikasi. Jadi kelimpahan populasi organisme nitrosomonas dan juga nitrobakter itu tadi penting untuk proses konversi NH4 menjadi NO3. Dan CN ratio. CN ratio yang tinggi ini bisa menghambat proses nitrifikasi. Tadi adalah proses pembentukan nitrogen menjadi nitrogen tersedia. Sekarang proses kehilangan nitrogen. Apakah nitrogen itu bisa hilang? Bisa. Nitrogen bisa hilang dari kompleks tanah, dari sistem tanah
melalui beberapa cara. Yang pertama adalah pencucian. Pencucian ini kebanyakan terjadi pada tanah-tanah berpasir, khususnya pada NO3- karena tidak terikat oleh KTK tanah. Yang selanjutnya denitrifikasi. Denitrifikasi ini adalah kehilangan nitrogen pada kondisi tergenang. Seperti contohnya NO3 menjadi NO2, akhirnya kembali menjadi N2, disebabkan oleh organisme-organisme yang sifatnya anaerobik. Selanjutnya adalah volatilisasi. Volatilisasi ini kehilangan N karena N ini berubah menjadi gas, akhirnya dia menguap. Jadi ini juga masalah pada tanah-tanah berpasir. Selanjutnya, volatilisasi ini bisa terjadi karena ada proses perubahan. Yang pertama adalah proses perubahan urea. Urea dibantu dengan enzim urease, dia akan mengalami mineralisasi, tetapi yang tidak diserap oleh tanaman akan mengalami volatilisasi dan lain sebagainya. Sumber nitrogen di dalam tanah ada dua. Yang pertama fiksasi nitrogen, yang kedua adalah melalui pupuk nitrogen. Fiksasi nitrogen tadi sudah sempat dijelaskan di awal adalah proses perubahan dua atom nitrogen di atmosfer N2 pecah sehingga N itu menjadi tidak stabil. N yang tidak stabil ini akan berikatan dengan oksigen atau akan berikatan dengan hidrogen. Fiksasi tersebut bertujuan untuk membentuk ikatan nitrogen dengan oksigen atau hidrogen. Fiksasi N secara biologi merupakan proses biologi kedua terbesar setelah fotosintesis. Dan proses N secara biologi ini dapat memberikan sumbangan nitrogen pada ekosistem sebesar 140 kali 10 pangkat 6 ton nitrogen dari pupuk buatan yang hanya sebesar 40 kali 10 pangkat 6 ton. Dilakukan oleh berbagai genus bakteri seperti Cyanobacter dan Actinomycetes. Organisme pengfiksasi nitrogen ini dapat hidup bebas tanpa simbiosis atau bersimbiosis dengan organisme, dengan tanaman, atau dengan hewan. Proses fiksasi nitrogen ini membutuhkan kompleks enzim nitrogenase. Fiksasi N secara biologi dilakukan oleh enzim nitrogenase yang terdiri dari dua komponen protein, yaitu protein molibden besi dan protein besi. Kompleks enzim nitrogenase memerlukan Mg2+ untuk bisa aktif mengkonversi ATP menjadi ADP, mereduksi N2 dan mereduksi H+ menjadi H2 meskipun ada N2. Dan kompleks enzim nitrogenase dapat rusak oleh oksigen. Jadi pada saat proses fiksasi nitrogen, keberadaan oksigen ini bisa menjadi penghambat. Organisme yang memfiksasi nitrogen ada dua jenis. Yang pertama non-simbiotik, atau organisme-organisme ini bisa hidup bebas di dalam tanah, tetapi sebagian besar akan hidup di daerah perakaran. Contoh organismenya adalah Azotobacter, Azomonas, Xeringia, Klebsiella, dan lain sebagainya. Organisme-organisme pengfiksasi nitrogen secara non-simbiotik ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah aerob. Nah, untuk organisme aerob ini agak bermasalah ketika proses fiksasi nitrogen, karena tadi enzim nitrogenase tidak membutuhkan oksigen, justru dapat rusak jika ada oksigen. Sementara bakteri-bakteri aerob itu membutuhkan oksigen untuk hidup. Maka proses fiksasi nitrogen terjadi hanya pada beberapa sel yang bisa sifatnya bisa anaerob atau pada sel-sel yang tidak dipengaruhi oleh oksigen. Kemudian bakteri fakultatif. Kalau bakteri fakultatif ini seperti contohnya Bacillus dan Citrobacter, proses fiksasi nitrogen hanya terjadi ketika bakteri-bakteri ini berada pada lingkungan anaerobik. Dan yang terakhir adalah bakteri anaerob. Bakteri anaerob
Karena dia sudah tidak membutuhkan oksigen untuk bernafas, untuk hidup, maka tidak akan ada masalah untuk fiksasi nitrogen. Selanjutnya dari kelompok cyanobacter. Ada Anabaena dan juga ada Nostoc. Dan organisme pemfiksasi nitrogen yang sifatnya simbiotik, ini yang terkenal. Dari genus Rhizobium, Sinurhizobium, Bradyrhizobium, dan juga Azorhizobium. Yang sebelah kanan itu adalah spesiesnya. Karakteristik pada mikroorganisme yang simbiotik, ini biasanya dia simbiotik dengan tanaman legum, maka dia akan membentuk bintil akar. Bagaimana proses terjadinya nodulasi? Mari silakan disimak video berikut. Nodule formation. When the root hair of a leguminous plant comes in contact with rhizobium, it becomes curled or deformed due to the chemicals secreted by the bacteria. The rhizobia enters into deformed root hair and proliferates within the root hair. The plant responds by forming an infection thread that grows inwards to deliver the bacteria to the tissues. The nodule establishes contact with the vascular tissues of the host for absorption of nutrients. The formation of root nodules and nitrogen fixation occurs under the control of genes of legumes and genes of bacteria. The reaction occurs is nitrogen plus 8 electron plus 8 hydrogen ions plus 16 ATP gives 2NH3 plus hydrogen plus 16 ADP plus 16 PI. Jadi secara umum proses nodulasi itu terjadi jika rhizobium tadi mendekati ke rambut akar tanaman, kemudian rambut akar itu akan menggulung, maka rhizobium atau bakteri tadi akan masuk ke dalam akar dan dia akan berkembang biak. Bakteroid itulah yang akan membentuk nodul. Selanjutnya, untuk sumber nitrogen selanjutnya adalah pupuk nitrogen. Ada beberapa jenis pupuk nitrogen seperti bahan organik alami. Contohnya adalah guano atau kotoran kelelawar, sisa hewan, sisa tanaman, dan sebagian N yang dilepaskan dikonversi menjadi N sekitar 3 minggu. Jadi kalau kita mengaplikasikan pupuk organik, maka jangan berharap besok N-nya sudah tersedia karena ada proses dekomposisi yang akhirnya melepaskan nitrogen. Waktunya sekitar dibutuhkan 3 minggu. Kemudian N anorganik alami. Contohnya natrium nitrat, ditambang di Chili, maaf itu ada kesalahan pengetikan, dan juga NH3 dari batu bara. Ini yang biasa digunakan di Eropa. Yang paling terkenal adalah N kimia sintetik. Ada beberapa jenis N kimia sintetik, seperti amonium anhidrous, urea. Urea ini yang paling terkenal dan paling banyak dimanfaatkan, meskipun juga ada amonium nitrat, larutan nitrogen, amonium cair, amonium sulfat, amonium fosfat, kalium nitrat, dan kalsium nitrat. Jadi, silakan saudara cari pupuk-pupuk ini, contoh merek dagangnya, dan juga pemanfaatannya. Faktor aplikasi pupuk nitrogen dipengaruhi oleh kebutuhan N oleh tanaman, jumlah N yang dapat dipasok oleh tanah, N yang dipasok dari fiksasi N secara biologi, efisiensi, waktu aplikasi, tekstur, curah hujan, dan transpirasi. Faktor-faktor inilah yang menentukan seberapa besar pupuk yang harus kita aplikasikan. Cara perhitungannya, kalian bisa membuka kembali catatan di teknologi pupuk dan pemupukan, atau kita akan belajar setelah UTS tentang bagaimana menghitung kebutuhan pupuk secara detail untuk kebutuhan manajemen kesuburan tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi nitrogen. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Selamat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.